Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik segenap jamaah salat subuh Masjid Darul Mutakin yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat yang tak terhingga jumlahnya, baik nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah hasanah kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya yang selalu menghidup-hidupkan sunnahnya. Semoga termasuk kita sekalian, amin ya rabbal alamin. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan Allah di masjid yang tercinta ini untuk menunaikan salat subuh berjamaah. Lalu kita syukuri di mana kita masih diberi kesempatan Allah berjumpa dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah. Dan hari ini adalah hari yang kedua, dan Bapak Ibu serta adik sekalian masih diberikan kesehatan dan umur panjang. Hari pertama kemarin kita saat berpuasa ada desa sebelah yang memberitakan kematian. Tapi alhamdulillah di kampung kita Sidojoyo ini tidak ada. Alhamdulillah sehat semua dan diberi umur panjang sehingga bisa berjumpa dan bisa menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Dan bulan suci Ramadan adalah bulan yang dinanti-nantikan umat Islam sedunia, tidak terkecuali umat Islam di kampung Sidojoyo ini menanti-nantikan datangnya bulan suci Ramadan. Walaupun kadang ada satu dua yang mungkin, wah datang lagi puasa Ramadan ini, wah untuk bisnisnya ini agak terhambat. Itu namanya suudzon, biarkan saja, kita nggak usah bersuudzon tapi husnudzon. Tetap semua umat Islam adalah menantikan datangnya bulan suci Ramadan. Karena Bapak-Ibu sekalian, adik-adik, di mana bulan suci Ramadan ini bulan yang dinantikan adalah setahun hanya satu kali. Dan disitulah momen yang paling besar untuk kita melaksanakan ibadah-ibadah yang nantinya pahalanya dilipat gandakan oleh Allah, yang tidak ada di luar bulan suci Ramadan. Di antara hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah dalam berpuasa itu tentu saja kita harus meluruskan niat kita. Bersihkan hati kita dari hal yang negatif dan luruskan, bulatkan tekad niat kita. Berpuasa hanya mengharap ridha Allah. Man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan mengharap, berdasar iman dan mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sekarang pertanyaannya ini, kira-kira jamaah Darul Mutakin ada yang punya dosa apa tidak ini? Napa pun resik-resik kabeh niki. Kita sebagai manusia menyadari bahwa tidak ada manusia yang terbebas dari berbuat dosa kecuali nabi atau rasul. Kalau manusia awam, manusia biasa seperti kita mesti pernah berbuat dosa. Onten sing sithik, onten sing sedengan, onten sing rada akeh. Namun disitulah Allah memberikan kesempatan akan dihapus dosa-dosa kita. Khususnya di bulan Ramadan ini, kalau kita laksanakan puasa Ramadan dan rangkanya semata-mata mengharap ridha Allah dengan dasar iman kepada Allah. Sehingga di dalam surat Al-Baqarah 186 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ini dasarnya itu baik orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. La'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, untuk itu karena kita diberi kesempatan berjumpa dengan bulan Ramadan tahun 1446 Hijriah ini, marilah kita gunakan dengan sebaik-baiknya sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Merupakan anugerah yang sangat besar berjumpa dengan Ramadan tahun ini. Maka jangan sampai lengah menggunakan waktu.
Untuk tidur pun tidur yang bernilai pahala. Ada enggak? Ada. Namanya tidur bernilai pahala, tidur di bulan Ramadan. Ini tidur terus nggih mboten pahala. Karena di bulan Ramadan kan tidur kan pahala. Maka tak tidur terus hari subuh sampai maghrib, tangi-tangi maghrib berbuka. Ning meninggalkan sholat zuhur kali asar. Mangke niki kondur saking masjid langsung masuk kamar tidur, kemudian berdoa tidur, bangun nanti maghrib, terus berbuka di masjid. Kira-kira bagaimana ini? Bernilai pahala enggak tidurnya? Tidak bernilai pahala. Karena apa? Tidur terus. Artinya tidur itu bernilai pahala apabila di bulan Ramadan kita tetap beraktivitas biasa. Malamnya tarweh, malamnya tadarus, kemudian siangnya kok kengantuan karena malamnya sampai malam terjaga karena untuk ibadah, siangnya ngantuk kemudian tertidur, kita itu bernilai pahala. Tidurnya orang yang berpuasa karena untuk ibadah dan untuk ibadah. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Untuk itu pada bulan Ramadan ini, hampir saya tadi dari awal Ramadan sampai akhir kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita bisa menyelesaikannya dengan baik sehingga nanti pada akhir Ramadan mendapat maghfirah, mendapat ampunan dari Allah dan kita kembali kepada kondisi yang namanya fitrah dalam kesucian. Ada mengatakan sebagai bayi yang baru lahir, seperti bayi yang baru lahir. Nek bayi lahir niku pun gawa dosa napa dereng ibu-ibu? Dereng nggih. Bahkan bayi lahir niku mboten ngangge pakaian nggih mboten dosa. Nek bayi pun umur 17 tahun lah niku berdosa. Nek bayi lahir jebret owek-owek niku belum ada yang pakai blue jean, pakai gamis, pakai sarung, belum ada. Bayi lahir nggih dalam keadaan bersih suci masih fitrah. Sehingga nanti orang tuanya lah yang berkewajiban nulisi bayi itu. Ditulisi dengan tulisan apa? Dengan tinta apa? Tinta emas atau tinta perak atau tinta apa? Artinya apa? Dengan yaitu pembelajaran yang baik atau yang jelek. Mamin malutin illa yulatu alal fitrah fa abawahu yahwidanihi au yunasirani au yumajisanihi. Jadi bayi itu lahir dalam keadaan suci, bersih. Tergantung orang tuanya yang nanti akan membentuk menjadi Majusi, Nasrani atau Yahudi atau tetap dalam fitrah Islam adalah orang tuanya. Sehingga akhirnya hidup di dunia ini sangat heterogen, agamanya bermacam-macam. Itulah karena apa? Pendidikan dari orang tuanya, dan pendidikan orang tua adalah pendidikan yang paling utama. Maka jangan sampai orang tua punya pendapat bahwa tak sekolah tak pasrahkan sekolahan itu hanya berapa persen, tapi pendidikan utama adalah pendidikan dari orang tua, pendidikan dalam keluarga. Kemudian sebagian di lingkungan masyarakat dan di sekolah sebagian, tapi paling dominan adalah dalam keluarga. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, maka kami sampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan. Apa keutamaan di bulan Ramadan sebagai tema pagi ini? Keutamaan bulan Ramadan yang pertama adalah Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Artinya apa? Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan pada saat Rasulullah itu berkhalwat di Gua Hira, yaitu tepat pada tanggal 17 Ramadan pada usia 40 Rasulullah SAW, di mana diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin faidatu min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan
penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa yang di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit dan yang dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini dalam surat Al-Baqarah ayat 185 sudah jelas tentang Allah menurunkan Al-Qur'an itu pertama kali yaitu pada bulan Ramadan pada tanggal 17 saat Rasulullah itu melaksanakan yaitu berkhalwat atau bertahanus di Gua Hira, di mana saat itu masyarakat Makkah itu masyarakat yang disebut dengan jahiliyah yang hidupnya tidak pakai aturan, sehingga Rasulullah sangat prihatin, sehingga Rasulullah itu berkali-kali setiap malam itu di dalam Gua Hira yang Bapak Ibu yang sudah pernah tindak ke Makkah mesti pernah mirsani atau di di Bukit Nur itu ya, di Jabal Nur di mana Rasulullah itu berkhalwat. Saat ini sudah ada jalannya, saat dulu itu belum diberi jalan. Jadi naik panjat tebing lebih beratnya itu. Ngerekel berbatuan. Dan sendirian, nggak ada temannya. Kalau sekarang kan ke sana banyak teman, jamaah haji, umroh dan banyak itu banyak temannya. Kalau dulu itu Rasulullah sendiri dan malam hari belum ada listrik, belum ada penerangan. Sehingga dalam gua itu pada hari yang tepat oleh Allah Subhanahu wa taala pada usia 40 tahun Rasulullah diberikan wahyu yang pertama kali yang diberikan oleh malaikat Jibril yaitu surat Al-Alaq 1 sampai 5. Maka disinilah pada bulan Ramadan saat itu diturunkannya Al-Qur'an, dan di sini Quran sebagai petunjuk bagi manusia, pembeda antara yang hak dan yang batil. Maka Bapak Ibu sekalian, adik-adik, permasalahan apa yang kita hadapi kalau ada kebenaran kita yang pertama dasarnya dan kita kembali kepada Al-Qur'an. Jadi dalam memunculkan sesuatu, mempermasalahan apapun, kita kembali pada Al-Quran sebagai petunjuk kita, sebagai pedoman hidup kita umat Islam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, itu yang pertama, Allah menurunkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Itulah keutamaan, hebatnya, dasarnya bulan Ramadan, di mana pedoman hidup pertama diturunkan Allah pada bulan Ramadan. Sebagaimana di dalam surat Al-Qadr ayat 1 sampai 3 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada Lailatul Qadar, yaitu malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. Tidak heran jika Ramadan dikenal juga sebagai Syahrul Quran atau bulan Al-Quran. Pada waktu ini, pada setiap muslim dituntunkan untuk memperbanyak membaca Al-Quran di malam, bahkan juga di siang untuk bertadarus Al-Quran. Di Masjid Darul Mutakin ini, saya yakin malam hari tetap dan banyak yang ikut untuk bertadarus Al-Quran, mempelajari, membaca dan mempelajari isinya Al-Quran itu sendiri. Sehingga semakin hari kita semakin paham tentang agama kita dengan dasar kitab suci kita sendiri yaitu Al-Quran, bukan mengacu pada kitab suci agama yang lain. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua yaitu Ramadan disebut dengan Syahrul Mubarak. Syahrul Mubarak yakni bulan penuh dengan keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Pada bulan ini diwajibkan pada kalian untuk berpuasa. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai dan Al-Baihaqi. Jadi di waktu Ramadan nilai kebaikan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap ibadah menjadi semakin
bermakna karena pahala yang diterima lebih banyak. Maka jamaah sekalian, kita perhatikan fenomena. Setiap malam bulan Ramadan, sejak maghrib bahkan sampai subuh, masjid itu semakin banyak jamaahnya, semakin makmur masjid itu. Tapi kadang 11 bulan yang lain, kadang masjid dimanapun, tidak hanya di masjid di kampung Sidoarjo ini, masjid dimanapun, kalau di bulan selain Ramadan kadang agak berkurang jamaahnya. Untuk itu, momen Ramadan adalah momen untuk membentuk kita, membiasakan kita untuk berjamaah, sholat 5 waktu khususnya di masjid yang kita cinta ini. Sehingga nanti di bulan-bulan yang lain Ramadan tetap jamaahnya banyak. Sebagai bukti bahwa pendidikan di bulan Ramadan itu berhasil ataupun sukses, sehingga di selain Ramadan jamaahnya tetap banyak. Dan apabila ada panggilan azan, segera bergegas, ambil air wudhu dan datang, bukan menunggu iqamah seperti masjid yang lain. Kalau di sini insya Allah tidak seperti itu. Kalau di sini begitu azan, Pak Haji Tumino azan langsung berdatangan, insya Allah. Insya Allah, kalau kemarin belum, insya Allah pasca Ramadan nanti begitu azan atau bahkan sebelum azan sudah berbondong-bondong. Seperti dikala ibu bapak mungkin pernah ke masjid Jogokarian misalnya, namanya studi tiru atau studi apa istilahnya, pokoknya melihat di sana bagaimana, begitu terdengar azan kemudian berbondong-bondong, jangan juga di masjid-masjid yang lain. Insya Allah dengan masjid-masjid yang kita makmurkan itu pertanda bahwa kehidupan ini akan masih lama. Tentang kiamat itu, kalau masjid-masjid sudah kosong berarti tanda-tanda kiamat sudah muncul, yaitu dengan sudah meninggalkan ajaran agama. Al-Quran kembali kepada Allah, bukan berarti mushaf itu berterbangan kepada Allah, tetapi Al-Quran sudah tidak ada yang mau mempelajarinya. Dira itu geletak, tidak ada yang mau menyentuh, apalagi membuka dan membacanya. Tetapi dengan masih banyak yang membaca, insya Allah keberkahan Allah itu terlimpah kepada jamaah, kepada kita sekalian. Sehingga keberkahan itu akan berimbas kepada kesehatan kita, umur panjang kita. Sehingga kita seandainya saat membaca Al-Quran itu dipanggil Allah pun meninggalnya dalam keadaan meninggal husnul khotimah. Beda lagi kalau Quran nganti do klamatan do jamuren. Nah ini berarti sudah meninggalkan. Jamaah sekalian, keutamaan yang ketiga Ramadan adalah keberkahan saat makan sahur. Tidak semua orang memang, tapi memang ada keberkahan makan sahur. Maka makan sahur diakhirkan itu bernilai sunnah. Maka ada sunnah puasa, salah satu adalah makan sahur yang diakhirkan. Dan makan sahur itu sendiri hukumnya sunnah, mengakhirkan sunnah. Jadi 2 pahala sunnah makan sahur. Sehingga kalau bapak ibu, adik-adik tidak sahur bagaimana mau puasa? Tidak apa-apa. Enggak apa-apa, tetapi di sini dianjurkan untuk makan sahur biar lebih kuat dan menambah keberkahan. Jadi keberkahan bulan Ramadan yaitu dengan makan sahur, meski hanya sesuap makanan atau seteguk air, hal ini tetap mendatangkan keberkahan. Nabi Muhammad SAW bersabda, makan sahurlah kalian, karena pada makan sahur itu terdapat keberkahan. Hadis riwayat Muslim. Itu bapak ibu adik-adik, jadi makan sahur tetap kita laksanakan untuk mengharap yaitu kesunahan, mendapat nilai pahala dan keberkahan dari Allah, sehingga badan kita siang itu walaupun puasa tetap segar bugar, tidak ketok lemes, ngelumpruk, loyo, nggak mau kerja, nggak mau ngapa-ngapa. Orang puasa bukan berarti terus harus lemes, tiduran terus, enggak, tetap harus beraktivitas. Jadi tidak menunjukkan rasanya nek poso langsung terus lemes banget, loyo, tidak. Tetap harus perwira. Orang puasa tetap sehat, tetap beraktivitas. Maka alhamdulillah di bulan Ramadan tahun ini para murid di sekolah tidak diliburkan. Kalau diliburkan justru nanti di rumah hanya main handphone terus, malah mboten genah-genah, tapi dengan kegiatan belajar di sekolah. Kemudian pulang sudah habis zuhur, tinggal asar nanti menunggu mandi, siap-siap ke masjid untuk berbuka puasa bersama, begitu indahnya. Tapi kalau sejak subuh bangun pulang subuhan ini, kemudian di rumah main handphone sampai maghrib,
menyedihkan, tidak indah dalam Ramadan ini. Menciptakan Ramadan yang indah dengan aktivitas-aktivitas keagamaan dan aktivitas yang lain. Yang keempat, kebaikan menyertai orang-orang yang menyegerakan berbuka. Bapak Ibu adik-adik sekalian, apabila tiba waktu sholat adzan maghrib, maka segeralah berbuka. Itu termasuk sunnah dalam berpuasa. Jangan karena badannya masih sehat, kuat, aku mengkuwele buka. Nek ngisa, saiki aku kepengin berbuka puasa, nanti mau isak, mau sholat tarawih. Tidak boleh. Kenapa? Karena makan sahur itu di sini dianjurkan untuk disegerakan. Dan waktunya puasa hanya subuh sampai maghrib. Nek pun bar maghrib pun mboten puasa. Sehingga kalau malah nekat puasa malah mboten sah. Mboten terpakai. Kenapa? Melanggar tuntunan Rasulullah SAW. Untuk itu Bapak sekalian adik-adik, di dalam hadis Muslim Rasul bersabda, orang-orang itu senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Menyegerakan berbuka. Nah, ini diperintahkan oleh Rasulullah. Kemudian juga dalam hadis Tirmidzi, hadis qudsi, Allah berfirman dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, hambaku yang paling aku cintai adalah mereka yang paling menyegerakan berbuka. Begitu sudah ada azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung kita bismillah berbuka, dhahaba dhama wa batal adru wa sabal ajru insyaallah. Kemudian baru makan yang lain. Jadi disitulah kita untuk menyegerakan berbuka. Yang terakhir, yang kelima, Allah membuka pintu surga dan menutup pintu neraka di bulan Ramadan ini. Kalau di bulan-bulan selain Ramadan, pintu surga neraka dibuka semua. Tapi di bulan Ramadan, pintu neraka ditutup dan setan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Bukhari Muslim, yang artinya apabila Ramadan tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Kok masih ada orang yang berbuat tidak baik ya Pak, Bu, di bulan Ramadan? Karena apa? Yang membuka ya manusia itu sendiri. Yang buka belenggunya setan, yang buka pintu neraka siapa? Ya manusia. Untuk itulah dengan berpuasa, maka puasa sebagai tameng, sebagai benteng pada muslim-muslim, termasuk kita. Puasa adalah benteng, tameng kita untuk melawan setan, sehingga setan tidak mempan mendobrak pintu neraka yang menyebabkan kita ini kalau pintu neraka terbuka, kita akan ikut perilaku setan, jejak langkah setan, dan kita masuk dalam neraka. Tapi kalau kita kuat berpuasa niat hanya karena Allah, maka setan-setan itu akan tidak mampu untuk mengalahkan kita. Karena apa? Setan sudah dibelenggu, maka jangan dibuka talinya, jangan dibuka belenggunya, dan neraka-neraka sudah ditutup pintunya oleh Allah, jangan digedor-gedor dibuka dengan kita berperilaku yang tidak baik. Tetaplah lurus di dalam bulan Ramadan ini untuk selalu ibadah, dan ibadah kepada Allah. Tidurnya tidur ibadah, bekerja ibadah, baca Quran, kemudian tahadzuds Qurannya, tarawihnya, semua adalah hanya karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Salat malam yaitu salat tarawih, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Itu pun juga kita laksanakan salat tarawih dengan dasar iman dan mengharap ridha Allah. Dosa-dosa kita pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya pokoknya marilah kita gunakan bulan Ramadan ini untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang wajib maupun yang sunnah kita laksanakan dengan hanya mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita senantiasa dilimpahkan berkah rahmat oleh Allah dan nantinya bisa mengakhiri Ramadan ini dengan fitrah dan mendapat derajat muttaqin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Ada kehilafan, kekurangan, kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nasrun minallah wa fun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.